Baik pemirsa dimanapun Anda berada, Desa Bangunmulyo merupakan pemekaran dari Kelurahan Waru, Kecamatan Waru pada tahun berapa Pak Kades? 2010 mekar menjadi salah satu desa yang penuh dengan segala potensi, baik di bidang perkebunan, kelapa sawit, dan destinasi wisata di dalam sana ya. Bahkan ada yang sempat populer sampai ke mancanegara adalah Gwen Festival. Juga yang lagi dikenal lagi adalah industri batik tulis, batik canting ya. Ini sudah dikenal sampai ke mancanegara. Maka terkait dengan popularitas Desa Bangunmulyo, maka pada tanggal 12 Mei tahun 2022, Desa Bangunmulyo di-launching sebagai Desa Bersih Narkoba. Terkait dengan Desa Bersih Narkoba, tentunya ada sang pemangku kebijakan dalam hal ini adalah Bapak Kades Desa Bangunmulyo, Bapak Sudono. Untuk mengawali perbincangan pada siang hari ini, saya akan bertanya kepada Bapak Kades Sudono terkait dengan ditunjuknya Desa Bangunmulyo sebagai Desa Bersih dari Narkoba. Mohon izin Bapak Kades terkait dengan Desa Bersih Nar, apa sih langkah-langkah yang sudah diberikan kebijakan dari Desa Bangunmulyo? Ya baik, terima kasih Kang Fidis atas kesempatan yang telah diberikan, terutama kepada tim Karya Desa Bangunmulyo yang sudah memfasilitasi untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Yang mana pada siang hari ini tema kita adalah terkait dengan masalah narkoba, terutama di Bangunmulyo ini pada tanggal 12 Mei tahun 2002 itu telah di-launching menjadi Desa Bersih Narkoba dari Kepala PNNP Provinsi Kalimantan Timur. Pada waktu itu adalah Bapak Brigjen Wisnu Handayana dan juga pada waktu itu juga Pak PLT Pati yang sekarang menjabat sebagai Bupati. Setelah di-launching, sebetulnya kami sebelumnya juga melakukan pelatihan dengan kader-kader yang masuk di dalam program Desa Bersih ini. Jadi sebelum di-launching itu kami diadakan pelatihan, dan pelatihan itu juga melibatkan Badan Narkotika Kabupaten dan juga BNP dan juga pemerintah daerah melalui dinas terkait. Yang mana dalam pelatihan itu ada 3 kader sebetulnya yang dipersiapkan. Yang pertama adalah kader pencegahan, kader rehabilitasi, dan kader pemberantasan. Dan kebetulan pada siang hari ini ada 2 kader yang bersebaran hadir. Ini Pak Saiful Ihsan ini dari kader rehabilitasi, dan di sebelahnya adalah Pak Joni Sarwoto dari kader pencegahan. Sebetulnya mau kita hadirkan juga untuk kader pemberantasan, tetapi karena hari ini berhalangan hadir lagi dalam kondisi tidak sehat. Jadi dari 3 kader ini sebetulnya setelah di-launching itu ada beberapa program yang sudah kami lakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya, sesuai dengan bidangnya di masing-masing kader. Karena untuk kader Desa Bersih ini kebetulan ketuanya saya sendiri. Jadi ketuanya saya sendiri, dan kemudian juga untuk program Desa Bersih ini sebetulnya pada saat launching kemarin, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur itu hanya ada 3 desa. Satu desa, 2 desa di Kutai Timur, terus kemudian 1 desa dari Kabupaten Pasir Utara. Jadi mungkin dalam hal penunjukan ini ada pertimbangan lain pihak PNNP Provinsi Kalimantan Timur dengan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi yang pada akhirnya menunjuk kami Desa Bangunmulyo sebagai Desa Bersih Narkoba. Kemudian juga setelah kami di launching,
Jadi masing-masing kader ini juga melakukan beberapa program tersebut. Program yang mana memang program-program tersebut juga kami pun dari unsur pemerintah desa juga memfasilitasi dan mengupayakan untuk bisa mensupport terkait dengan masalah program desa bersinar ini. Dan memang harapannya khususnya di desa Bangmulya ini terkait dengan masalah perkembangan narkoba sendiri. Sadar ataupun kita tidak sadari, sebelumnya mungkin kita sibuk dengan namanya pandemi COVID-19 sehingga kita terlupakan sebetulnya ada pandemi lain. Contohnya adalah narkoba yang menurut saya juga sesuai dengan kondisi secara nasional ya, cukup menurut saya kondisi ini adalah kondisi darurat narkoba situasional lah pada saat itu. Sampai pada akhirnya Bapak Presiden membuat satu keputusan berupa instruksi terkait dengan program P4GM, dari program pencegahan pemberantasan peredaran gelap narkoba. Itu sampai membuat program itu dan penekanannya sebenarnya bukan di sisi aparat saja, kami di unsur pemerintah itu juga sebetulnya ada penekanan terkait dengan itu program itu. Mengingat juga memang perkembangan narkoba ini kan semakin masif, semakin masif dan saat ini mungkin dari sisi pengendalian kita memang jujur kami di desa sendiri yang skalanya kecil ya, bukan di tingkatan kabupaten, bukan di tingkatan provinsi, bahkan negara, itu juga mengalami kesulitan bagi mengendalikannya. Apalagi sekarang memang dengan adanya peningkatan ekonomi masyarakat, terus dengan aktivitas-aktivitas mungkin kegiatan yang kaitannya dengan pekerjaan, sehingga memang pada akhirnya narkoba ini hadir di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah aktivitas mereka ini hadir, dan ini juga merupakan salah satu kebutuhan juga bagi penggunanya. Kalau kita kan kebutuhannya makan, cukup, ya kan olahraga mungkin, hiburan, tapi bagi warga yang lain, ternyata ini juga salah satu kebutuhan pokok. Saya kira memang lalu bagaimanapun ini salah satu hal yang cukup menarik kita diskusikan dengan ini. Karena bicara narkoba ini memang terkadang sebetulnya kan ini sebetulnya isu nasional, tetapi faktanya di daerah ini bukan isu nasional, itu tenggelam, isu yang lebih viral yang pada akhirnya programnya sendiri tidak terlalu diprioritaskan. Kita bisa melihat dari beberapa program-program pemerintah sebetulnya terkait dengan narkoba ini, walaupun di masing-masing pemerintah, khususnya di pemerintah Kabupaten Melayu Mas Direktorat ada Badan Narkotika Kabupaten, tetapi saya lihat masih ada keterbatasan terkait dengan anggaran. Berarti kan itu salah satu poin penting bahwasannya memang pengalokasian anggaran untuk PMK sendiri sangat minim. Memang butuh perhatian dari pemerintah daerah, karena mengingat untuk narkoba ini butuh sinergi dari semua pihak. Jadi tidak bisa kita hanya menitik beratkan pada salah satu pihak saja, mungkin dari aparat kepolisian saja selalu penegak hukum, tetapi juga keterlibatan masyarakat itu juga sangat penting. Apalagi kuncinya itu dari masyarakat itu sendiri untuk membentuk ketahanan keluarga. Jadi skala kecil terlebih dahulu. Mau sosialisasi itu banyak apapun, tetapi kalau ketahanan keluarga tidak dibentuk, saya pikir itu juga salah satu hal yang menurut saya secara pribadi itu juga salah satu dampak yang menurut saya cukup luar biasa nanti ke depan ketahanan keluarga yang dibentuk. Karena kalau kita bicara skala besar, sementara skala kecil juga tidak fokus, ini akan sangat berbahaya, terutama di internal keluarga. Siap. Terima kasih. Baik pemirsa, itu tadi sedikit kata pengantar dari Bapak Kades Desa Bangmulya terkait dengan ditunjuknya Desa Bangmulya sebagai desa bersinar bersih narkoba. Ternyata bukan hal yang mudah untuk menyikapi tadi kalau skala nasional situasinya pada saat itu adalah pandemi narkoba, pandemi COVID, sekalinya di sekup kecil di desa ada yang tidak disadari adalah pandemi narkoba. Luar biasa.